Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun. Dan di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan cara menarik data BOAN ke webnya ANBK untuk menjadi data responden tetap pelaksana ataupun yang melaksanakan ANBK tahun 2024. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama silakan nanti Bapak Ibu buka browsernya dan Bapak Ibu kita akan ke webnya Bioportal dulu ya, biar kita flashback sedikit terkait dengan Bioportal. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin kita sudah bahas terkait dengan web Bioportal ini. Nah, jadi web Bioportal ini adalah kita mengambil data peserta didik yang berasal dari aplikasi Dapodik. Ya, jadi Bapak Ibu kita kemarin sudah bahas di sini ya. Nah, jadi Bioportal sudah kita lakukan penarikan ataupun import data. Nah, jadi kenapa harus ada WebBio ya? Jadi WebBio itu adalah sebagai penyaring Bapak Ibu ya. Jadi dia menyaring data-data yang memang layak atau tidak dulu ya sebagai apa namanya pelaksana ANBK. Nah, ataupun yang menjadi kliennya ataupun calon respondennya untuk ANBK. Nah, jadi misalnya kan ada nanti peserta didik yang mutasi, peserta didik yang meninggal, wafat dia, ataupun peserta didik yang memang tidak aktif lagi sekolah. Nah, itu fungsinya untuk BON. Jadi memfilter data ataupun menyaring peserta didik. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di bagian peserta sampling pastikan Bapak Ibu sudah mengisi datanya dan sudah ada namanya nomor peserta. Nah, ini dia Bapak Ibu nomor peserta ya. Pastikan bahwa seluruh data siswanya itu sudah ada nomor peserta dan sampling ini dilakukan oleh manajemen pusatnya ataupun dalam hal ini mungkin bisa jadi provinsinya dan sebagainya ya. Nah, jadi ini kalau sudah seperti ini maka barulah Bapak Ibu ke bagian ANBK-nya ya, ke web ANBK-nya. Nah, web ANBK-nya kemudian kita masukkan di sini passwordnya dan akunnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu silakan melihat pengumuman ini, pengumuman ketika saya update video ini di tanggal 30 ya. 30 bulan 9 dan Bapak Ibu langsung saja Bapak Ibu karena ini akan ke bagian ANBK pokoknya ya ataupun yang realnya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi ada muncul menu simulasi di bagian ini ya. Kemarin kita sudah bahas simulasi dan di sini kita langsung ke bagian data pesertanya. Nah, jadi pesertanya kita akan menyiapkan data peserta. Makanya di sini ada data peserta. Untuk apa? Untuk menyiapkan data asesmen nasionalnya. Jadi sebelum kita masuk asesmen nasional, secara sistematisnya disediakan menu data peserta, baru kita nanti masuk ke bagian menu asesmennya. Jadi sini ada data peserta. Silakan nanti Bapak Ibu ke bagian biodata. Selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian ambil data BON. Jadi pastikan dulu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa data peserta didik yang disampling itu sudah memiliki yang namanya nomor peserta dan sudah sesuai dengan jumlah di aplikasi Dapodiknya ya. Makanya di sini BOAN itu berfungsi untuk misalkan ada data yang memang tidak benar, itu Bapak Ibu lakukan perbaikan dulu di Verpal PD-nya ya. Jadi responden yang ingin dipakai oleh pusat ini adalah memang responden yang dia valid dukcapil, dia memang benar dan valid. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti setelah di web ANBK, Bapak Ibu klik bagian ambil data dari BOAN. Mengambilnya dari sini di Bioportal ya namanya dan klik di sini Bapak Ibu. Kemudian yakin akan menarik klik ya. Nah, setelah itu, setelah ditarik seperti ini kan sudah ditarik ya Bapak Ibu data username-nya, data samplingnya ya. Ini kelas 5-nya, ini sudah sesuai semuanya. Dan pastikan bahwa antara jumlah yang ada di sampling ini dengan jumlah yang masuk itu sudah sesuai. Nah, kalau memang sudah sesuai, Bapak Ibu sudah di sampling seperti ini ya, dan ini sudah ada data Bapak Ibu melakukan penarikan ya. Jadi kalau memang nanti sudah dilakukan update di sini, jadi Bapak Ibu bisa klik kembali di bagian ini ya. Nah, jadi selama periode itu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan untuk tambahan di video ini, silakan Bapak Ibu yang kemarin data sekolahnya itu belum di-upload, belum silakan nanti diperbarui di bagian ini ya.
dilengkapi lagi tim teknisnya, mau diganti infrastruktur misalkan, silahkan diganti PLN-nya berapa watt dan berapa daya ya dayanya. Kemudian kecepatan bandwidth upload dan downloadnya ya berapa. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah di bagian biodata, Bapak Ibu bisa mengupdate yang namanya foto peserta, kemudian bisa lanjut ke data asesmen nasionalnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ke fakta integritas, Bapak Ibu klik tambah. Kemudian ini siapa yang menjadi proktornya, dituliskan namanya, NIM-nya, kalau memang tidak ada ya dikosongkan. Kemudian klik simpan nantinya ya. Pokoknya ya seperti biasa ya Bapak Ibu tambahkan semua siapa yang menjadi pengawasnya di sini, teknisinya, penanggung jawabnya ya. Nah, setelah itu nanti baru Bapak Ibu lanjut ke bagian komputer proktor. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu berapa perlu user kliennya, misalkan user klien 24 ya. Nah, digunakan untuk satu ruang misalkan. Nah, kemudian nama ruangnya apa? Kemudian klik simpan ya. Nah, kemudian nanti kalau ada kesalahan silakan nanti Bapak Ibu hapus. Nah, jadi per satu ruang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau request akun proktornya lebih dari 2, maka harusnya di sini ada ruang yang lain untuk Bapak Ibu lakukan, misalkan ruang 2 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena kadang-kadang kan karena kita banyak siswanya, kita memerlukan lebih dari satu user proktornya ya. Nah, jadi kalau memang satu ya satu aja ya Bapak Ibu kalau memang satu ruang ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nanti akan diberikan passwordnya untuk login dan ID passwordnya ya, ID proktornya. Dan kemudian di sini di bagian pengaturan sesi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengatur sesinya, misalkan di sini Bapak Ibu pilih, ataupun kalau Bapak Ibu mau pilih semuanya, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini ya. Nah, misalkan antara perangkat dengan siswa itu kebanyakan perangkat, misalkan Chromebook-nya 28, yang ada di sini siswanya 24. Nah, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan ANBK itu dalam satu sesi dan dalam satu hari ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lakukan yang namanya edit ya. Dan misalkan nih sesi keberapa ya. Nah, sesi pertama itu dari jam 8 sampai jam 9.30 ya kalau nggak salah ya. Tapi mohon dikoreksi lagi. Pokoknya kalau jam di sesi kedua itu di ini ya. Nah, kalau nanti ada di sesi ketiga dan 4, nah jadi Bapak Ibu klik aja di bagian ini ya, pilih aja, tekan aja misalkan sesi 3 ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau ada di edit ya silahkan diedit ya Bapak Ibu. Nah, pilih gelombang, kemudian ID proktor yang sudah dibuat tadi ya, kemudian klik simpan ya. Nah, jadi untuk yang lainnya hanya sampai di sini ya. Jadi di tanggal 30 September hanya untuk itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang lain nanti silakan Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengupload ataupun mencetak. Setelah dicetak kemudian diupload, kemudian baru Bapak Ibu bisa melihat sini ya. Jadi kalau yang sudah bisa dilakukan pekerjaan terkait dengan proktor MBK ya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Nanti bakal kita bahas dari video upload foto ya terpisah. Kemudian masalah terkait dengan setting asesmen sampai ke bagian kelengkapan data ya. Jadi seperti itu bakal kita bahas di video yang terpisah biar mudah Bapak Ibu pahami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.